Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang tahapan dalam pembuatan konten. Yang dalam hal ini kita akan belajar tentang pembuatan konten digital. Oke, selengkapnya mari kita ulas bersama-sama. Pembuatan konten pembelajaran digital yang berkualitas umumnya mengikuti siklus desain instruksional seperti model A, D, D, I, dan E. Apa itu? Kesemuanya itu adalah analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Baik, dari kelima tahapan tersebut, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada analisis. Analisis ini merupakan fondasi dari semua upaya pembuatan konten, teman-teman. Tanpa analisis yang kuat, konten yang kita bikin atau yang kita buat mungkin kurang relevan atau tidak efektif. Yang pertama adalah identifikasi dulu kebutuhan pembelajaran. Di antaranya adalah siapa pembelajarnya, kemudian apa tujuan pembelajarannya, dan kesenjangan pembelajaran apa yang ingin diatasi. Contoh siapa pembelajarnya itu dipahami karakteristik audiensnya dari usia, latar belakang, pendidikan, tingkat pengetahuan awal, gaya belajar, motivasi, kemudian apakah mereka itu pelajar SMP atau SMA, mahasiswa, karyawan, atau masyarakat umum. Kemudian apa tujuan pembelajarannya? Apa yang harus diketahui atau yang dapat dilakukan pembelajar setelah menyelesaikan konten ini? Gunakan taksum mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan untuk merumuskan tujuan yang spesifik dan terukur. Contoh, peserta mampu menganalisis data penjualan menggunakan spreadsheet. Berikutnya adalah kesenjangan pembelajaran apa yang ingin diatasi. Contohnya, apakah ada masalah yang perlu dipecahkan atau keterampilan yang perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah analisis sumber daya dan kendala. Ini juga sangat penting teman-teman ya. Teknologi yang tersedia terutama, apakah kita menggunakan platform LMS, kemudian alat pembuatan kontennya apa, perangkat yang dimiliki pembelajar itu apa. Lanjut adalah waktu dan anggaran. Ini juga penting, berapa lama waktu yang kita miliki untuk mengembangkan dan berapa banyak anggaran yang nanti perlu disediakan. Kemudian materi atau sumber materi, apakah sudah ada sumber materi dasar yang bisa diadaptasi atau harus buat dari nol. Oke. Tahapan yang kedua adalah desain. Pada tahapan ini, kita mulai merancang struktur dan strategi konten berdasarkan hasil analisis tadi. Rancangan struktur khusus atau modul. Satu itu alur pembelajaran, bagaimana materi akan disampaikan secara logis dan berurutan. Kemudian segmentasi konten. Pecahkan materi menjadi bagian-bagian yang kecil yang mudah dicerna seperti modul, itu dipecah menjadi per topik, per sesi, dan lain sebagainya. Kemudian, strategi pembelajaran dan metode penyampaiannya. Bagaimana kita akan menyajikan informasi, apakah berupa teks, video, animasi, atau infografis. Selanjutnya, bagaimana kita akan memfasilitasi latihan dan praktiknya. Apakah kita akan berikan kuis, simulasi, atau tugas proyek. Dan bagaimana kita akan mendorong interaksi pada saat pembelajaran tersebut. Seperti halnya apa dibuat forum diskusi, kolaborasi kelompok, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah development atau pengembangan. Ini adalah tahapan di mana ide-ide yang kita sudah rencanakan itu diwujudkan menjadi konten nyata. Dari produksi materi, ada penulisan naskah atau teks, buat teks yang jelas, ringkas, dan menarik. Kemudian desain grafisnya buat dari kumpulan-kumpulan gambar, infografis, diagram,
atau icon yang mendukung. Kemudian rekam video atau audio, rekam narasi, ceramah video. Pastikan video atau audio yang kita buat itu video yang baik dan menarik. Kemudian pembuatan animasi atau simulasi. Jika memang hal ini diperlukan, teman-teman bisa membuat animasi untuk memperjelas atau menjelaskan konsep abstrak atau simulasi untuk latihan praktisnya. Berikutnya adalah integrasi dan pemrograman jika memang hal ini juga diperlukan sebagaimana simulasi tadi. Gabungkan semua elemen multimedia ke dalam platform LMS atau e-learning yang sudah kita pilih sebelumnya. Untuk modul interaktif mungkin melibatkan sedikit coding atau penggunaan authoring tool misalnya Articulate, Storyline atau Adobe Creative. Lanjut pengembangan asesmen, buat soal atau kuis, pertanyaan-pertanyaan bisa berupa rubrik. Rubrik penilaian juga harus dibuat juga ya, atau aktivitas asesmen lainnya yang sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Tahapan yang keempat adalah implementasi. Setelah konten selesai dikembangkan, saatnya untuk menyajikannya kepada pembelajar. Pertama adalah unggah konten yang sudah kita buat, publikasikan konten ke platform LMS atau situs web atau media lain yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian pelatihan, jika memang perlu, berikan panduan atau pelatihan singkat kepada pembelajar tentang cara mengakses dan menggunakan konten tersebut, terutama jika ada alat atau fitur baru. Dukungan teknis, pastikan juga ada support jika pembelajar mengalami masalah teknis. Kemudian promosi, jika konten bersifat publik atau opsional, promosikan kepada target audiensnya. Tahapan yang terakhir, teman-teman, adalah tahapan evaluasi. Ini adalah tahapan yang paling penting untuk memastikan efektivitas konten dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi formatif ini dilakukan selama pengembangan dan implementasi awal. Pertama adalah uji coba. Libatkan sekelompok kecil pembelajar untuk menguji konten. Kumpulkan umpan balik tentang kejelasan, kemudahan penggunaan, dan daya tariknya. Kemudian observasi. Kita amati bagaimana pembelajar berinteraksi dengan kontennya. Dan survei singkat, tanyakan kesan saat awal pembelajaran bagaimana kepada audiensnya terutama. Kemudian evaluasi sumatif dilakukan setelah konten digunakan oleh sebagian besar pembelajar. Nah, evaluasi sumatif ini kalau konten yang sudah kita buat itu sudah digunakan atau sudah dipakai, artinya sudah dibuat belajar. Jadi nanti kita buat evaluasi sumatif apakah ada kekurangan atau ada hal yang harus diperbaiki. Analisis data, lihat dari data LMS, tingkat penyelesaian bagaimana, nilai kuis bagaimana, partisipasi forumnya juga bagaimana. Survei kepuasan, kumpulkan feedback tentang pengalaman belajar secara keseluruhan. Nah, pasti para audiens atau para pembelajar itu punya saran-saran atau pendapat tentang konten kita. Yang terakhir adalah uji pencapaian tujuan. Apakah pembelajar sudah benar-benar mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Revisi dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, lakukan modifikasi dan perbaikan pada konten untuk meningkatkan kualitasnya di masa mendatang untuk konten-konten kita selanjutnya. Oke. Dengan mengikuti tahapan-tahapan dari awal hingga akhir ini secara sistematis, kita dapat menciptakan konten pembelajaran digital yang tidak hanya informatif tetapi juga memicu rasa ingin tahu, mendorong partisipasi aktif, dan pada akhirnya menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif. Baik teman-teman, sekian video tahapan pembelajaran digital pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.